Pernah kebayang nggak? Ada motor yang dari dulu sampai sekarang bentuknya hampir nggak berubah. Teknologinya kelihatan kuno, tapi masih diproduksi dan malah laku keras di luar negaranya sendiri. Bukan Harley Davidson, bukan BMW, tapi Ural. Motor asal Rusia ini sering dibilang lebih mirip kendaraan perang kecil daripada motor biasa. Ada sidecar, bodinya kotak dan berotot, berat, dan kelihatannya siap diajak masuk hutan, salju, lumpur bahkan medan yang nggak kepikiran sama motor lain. Cerita Ural dimulai sekitar tahun 1941 di era Perang Dunia Kedua. Saat itu pemerintahan Soviet butuh kendaraan yang kuat, bisa jalan di lumpur dan salju, dan gampang diperbaiki, serta bisa diproduksi massal. Nah, dari sekian banyak motor di dunia waktu itu, mereka justru melirik salah satu motor yang menurut saya dan kalian pun akan mikir, pilihan ini agak ngaco. Karena motor pertama Ural pakai basic dari BMW R71. Iya, motor Jerman itu. Sedangkan pemerintah Soviet dan Jerman kala itu lagi nggak akur. Dan di sini nih, pertanyaannya mulai muncul. Loh, kok bisa kepikiran pakai BMW? Siapa sih yang punya ide begini? Di dunia otomotif ada dua versi cerita yang paling sering beredar. Versi pertama, katanya pihak Soviet membeli BMW R71 lewat negara ketiga. Jadi bukan beli langsung ke Jerman, tapi beli pakai nama negara lain. Isunya beli 5 unit dari Swedia, karena Swedia itu negara netral kala itu. Terus dikirim deh ke Moskow. Dan motor tersebut lantas di reverse engineering dan jadilah motor pertama Ural. Versi kedua, entah bagaimana caranya, mereka mendapatkan satu unit R71, lalu dibongkar dan dipelajari sampai saat ini. Tidak ada dokumen tunggal yang secara absolut mengkonfirmasi apakah itu murni pencurian teknologi atau kesepakatan bisnis di bawah meja. Pihak BMW sendiri kabarnya tidak memiliki catatan resmi mengenai penjualan lisensi ke Uni Soviet, karena banyak arsip mereka yang hancur saat Perang Dunia Kedua. Namun bukti fisik berupa kemiripan desain motor pertama Ural yang hampir 100% identik dengan R71 menunjukkan bahwa Soviet memang memiliki akses ke unit aslinya sebelum invasi Jerman ke Rusia. Sampai sekarang, nggak ada nih yang bisa memastikan. Yang jelas, hasil akhirnya lahirlah motor bernama Ural M72. Dan jujur ya, nama ini tuh kayak habis 71 ya 72. Sesimpel itu. Huruf M-nya juga jangan mikirin kejauhan. Bukan dari McLaren dong, pastinya dari BMW. Ini serius deh, ceritanya kocak banget. Kalau secara lempeng kan motor ini harusnya pakai nama U72 gitu kan? Atau kalau mau sekalian beda, pakai nama U41, mengacu pada tahun kelahirannya. Tapi ya udahlah ya, entah bagaimana dulu mereka mikirnya mungkin biar simpel aja. Terus coba tebak, kenapa namanya Ural? Jawabannya sangat simpel. Karena saat itu, Moskow dianggap kurang aman untuk produksi. Jadi pabrik dipindahkan ke wilayah dekat pegunungan Ural, tepatnya di kota Irbid. Dan dari situlah, nama Ural dipakai. Nggak ada nih filosofi aneh-aneh. Lokasi pabrik sama dengan nama motor. Simpel, logis, jujur khas orang zaman dulu. Kalau kalian melihat spesifikasi dari kedua motor ini, atau melihat langsung, seperti kembar siam. Seukuran baut-bautnya pun sama aja. Ini seperti fotokopi ilegal paling sukses di dunia otomotif. Mesinnya sama side valve 750cc 2 silinder boxer engine, yang memang mesin boxer ini terkenal dengan torsi yang melimpah. Meski tenaganya cuma 22 HP, ya nggak masalah. Bobot dari motornya doang di kisaran 230-an kg, dan dengan sidecar bisa sampai 350 kg bahkan lebih. Tergantung sidecarnya, dipasangkan alat-alat lagi atau enggak. Pengereman pun depan belakang masih trombol, karena memang motor ini nggak bisa ngebut. Top speednya cuma di kisaran 95 km per jam, dan 80 km per jam kalau sidecar-nya terpasang. Kalau ngadu pakai Scoopy pun bakal menang nih Scoopy-nya. Tapi memang, selain teknologi kuno, peruntukan motor ini bukan buat kenceng-kencengan, tapi lebih ke fungsional dan durabilitas. Motor ini bandelnya minta ampun deh. Gampang dibenerin, pakai kunci pas seadanya. Cocok banget buat diajak kemana aja. Motor ini nggak pakai rantai, tapi pakai gardan seperti mobil. Ini durabilitasnya memang jempolan. Selain lebih awet, penggunaan gardan juga membuat
motor ini tahan air dan juga lumpur. Emang pas aja buat kendaraan yang memprioritaskan torsi. Cuma, karena mesinnya gede, pakai karburator, dan bobotnya berat, ya motor ini memang boros bensin. Terus, mesinnya juga cepat panas. Ya cuma karena peruntukannya di negara yang bersalju sih nggak masalah ya. Bakalan susah kalau dipakai di Indonesia yang rawan macet dan cuaca panas. Selain penggunaan militer, Ural M72 juga dijual secara bebas buat petani, polisi, dan warga pedesaan yang memang perlu banget dengan kendaraan seperti ini. Cuma seiring waktu, motor ini dirasa terlalu militer look dan ketinggalan zaman. Akhirnya Ural bikin motor baru deh. Dan pada tahun 1957, lahirlah Ural M61. Motor ini lebih humanis. Ia pakai mesin baru, udah nggak pakai set valve lagi, yang digantikan dengan mesin boxer 650cc overhead valve atau OHV, yang artinya memiliki pembakaran lebih efisien dan otomatis lebih irit bahan bakar. Terus, tenaganya naik jadi 28 HP, dan mesin pun jadi lebih responsif. Meskipun belum sempurna, karena motor ini tetap berat, teknologi masih terbilang sederhana dan getaran mesin masih ada, tapi motor ini tetap bandel dan sangat tangguh. So, kalau M61 itu motor transisi dari kendaraan militer ke kendaraan sipil, maka penerus dari M61 yakni M62 adalah hasil matangnya. Secara penampilan mungkin masih sama ya, tapi secara teknis, motor ini lebih user-friendly lagi. Mesin sih masih 650cc. Tapi ada peningkatan tenaga sampai 30 HP. Ia punya sistem pendinginan yang lebih baik dengan material mesin yang lebih solid. Di bagian transmisi pun, kini perpindahan gigi lebih halus. Motor ini secara cepat langsung menyebar luas di Rusia. Dipakai oleh polisi, rumah sakit, layanan pos, dan juga transportasi ke desa-desa terpencil. Nah, semenjak punya M62, Ural sudah lebih fokus menjadi motor rakyat. Pada tahun 1963, Ural memperkenalkan generasi terbaru dari M62, yakni M63. Nah, ini namanya udah bener nih. Angka 63 dipakai karena lahir pada tahun 63. Udah mulai nggak lucu nih pabrikan Ural. Ya meskipun lagi-lagi tampangnya gitu-gitu aja, tapi ada beberapa perubahan yang sangat signifikan. M63 kini sudah pakai shock absorber, yakni sudah bisa meredam getaran. Tentunya ia lebih stabil dan lebih nyaman. Di bagian mesin yang masih sama dengan M62, kini lebih ditingkatkan lagi di era pendinginan dan getaran yang sudah jauh lebih baik. Serta, perubahan yang paling penting datang di bagian rangkanya sendiri. Titik mounting ke sidecar diperkuat, distribusi bobot diperbaiki, membuat handling motor ini jauh lebih baik saat menggunakan sidecar. Dan memang dari pabriknya sendiri, seluruh M63 itu sudah dijual dengan sidecar. Pada tahun 1966, Ural M66 diperkenalkan. Ini lebih ke penyempurnaan dari M63. Motor ini dibuat lebih kuat dengan meningkatkan kompresi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas material internal mesin. Tenaga naik jadi 32 HP dengan gear ratio yang dibuat lebih kuat untuk membawa beban yang lebih berat. Dan pada tahun 71, Ural M71 diperkenalkan. Nah, ini adalah motor Ural klasik yang paling sempurna. Ibarat kata, kalau ini adalah sel, ini adalah perfect cell. Tampangnya masih sama, mesinnya masih sama, tapi tenaga naik jadi 36 HP. Kasus overheat jadi lebih berkurang. Getaran mesin yang masih sama di RPM rendah, kini jadi lebih stabil. Dan ini adalah versi terbaik dari Ural 650cc deh pokoknya. Saking bagus dan awetnya, ia diproduksi lumayan lama. Alias sudah bingung nih mau upgrade apa lagi. Sehingga, karena banyak faktor termasuk emisi, dan motor Ural sudah mulai diekspor ke negara lain, maka pihak Ural lantas membuat motor baru yang lebih modern. Kan nggak mungkin ya, jualan motor dengan teknologi tahun 40-an ke negara lain. So, Ural 750 resmi diperkenalkan pada tahun 1978. Sekaligus menandai akhir dari dominasi mesin legendaris Ural 650cc.
Ural 750 pun pada akhirnya jadi pondasi semua motor Ural sampai saat ini. Nah, meskipun kapasitas naik jadi 750 cc, tapi struktur mesinnya ya sama aja, jadi kayak di wrap doang, sehingga torsi pun naik signifikan. Mesinnya masih pakai pendingin udara dan masih pakai karburator, serta masih OHV. Cuma, tenaganya meningkat jadi 40 HP. Motor ini dipakaikan gearbox 4 percepatan sama seperti yang sudah-sudah, tapi yang spesial adalah ia sudah menggunakan gigi mundur. Kebayang dong susahnya, kalau bawa motor 350 kilo, terus masuk gang sempit malah jalan buntu. Itu mesti didorong ke belakang dan lumayan berat. Era sulit lantas dialami oleh Ural ketika pemerintahan Soviet runtuh pada tahun 90-an. Seketika, Ural kehilangan pasar domestik. Kualitas produk menurun, penjualan jadi anjlok dan pabrik bahkan nyaris bangkrut. Dan di titik ini, Ural selangkah lagi tinggal cerita. Tapi petinggi Ural sadar, kalau mau terus hidup, harus berubah, namun tidak menghilangkan identitas yang sudah melekat selama puluhan tahun. Mereka lantas memulai membenahi kualitas untuk pasar global. Standar diperketat, beberapa upgrade pun dilakukan selama masa kritis ini. Mulai dari penambahan rem cakram di bagian depan, belakang, dan juga sidecar. Lantas pada tahun 2014, Ural 750 mendapatkan upgrade menjadi injeksi. So, dengan begitu, efisiensi bisa diperbaiki, mesin lebih halus, dan lebih irit bahan bakar. Nah, update yang paling besar ada pada sistem sidecar-nya yang diubah agar tenaga dari mesin nggak cuma ke roda belakang doang, tapi juga ke sidecar-nya itu sendiri. Dengan ini, tentu traksi bisa jauh meningkat. Motor jadi lebih kuat buat dibawa kemana aja. Dan seiring waktu, mesin perlahan terus disempurnakan. Nah, yang terakhir tenaga jadi 41 HP. Sedikit naik, tapi punya peranan penting. Yang artinya, mereka selalu melakukan inovasi. Saat ini Ural dijual di kisaran 18 sampai 27 ribu US dollar, atau dalam rupiah sekitar 300 sampai 450 jutaan, tergantung jenis dan juga aksesoris yang bisa dipesan. Ural menjadi salah satu motor bersejarah yang bisa kalian beli dalam kondisi baru saat ini. So, dari Ural kita belajar. Kadang bertahan bukan soal berubah total, tapi tahu apa yang harus dipertahankan. Well, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau informasi yang kurang sesuai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.